Menurut Anda ini lucu-lucuan aja atau memang serius sebagai bagian strategi diplomatik Netanyahu untuk memperkuat aliansi dengan Trump? Saya melihat pertama ini adalah ejekan. Mengejek dunia dan mengejek juga Eropa yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Komite Perdamaian Nobel. Jadi kita lihat selama ini kan Netanyahu sudah mendapatkan kecaman soal genosida, kemudian ICC, tapi nggak ada yang bisa menyentuh dia. Bahkan Donald Trump malah ngekor kan, mengikuti apa yang dimaui oleh Netanyahu, seakan-akan bonekanya Netanyahu. Kemudian yang kedua, Netanyahu masih ingin hal lain dari Donald Trump. Bahkan sampai akhir nanti dia berkuasa, Donald Trump, Netanyahu masih akan menyedot semaksimal mungkin dari Donald Trump. Dan ini cara yang dia tahu bisa mengambil hati Donald Trump. Kan Donald Trump juga senang ya disebut sebagai daddy gitu kan. Jadi asal daddy senang, ADS. Bu Dia, tapi mungkin nggak sih Nobel Perdamaian itu akhirnya betul-betul diberikan kepada Donald Trump? Kalau itu sampai benar-benar diberikan, tentu ini luar biasa parah ya, Nobel Prize itu. Jadi saya kira karena alasan bahwa Nobel Prize itu punya kredensial sendiri, sudah membangun reputasinya yang panjang, bukan hanya untuk memberi insentif pada para pemberi pencipta perdamaian, tapi inti dari Nobel Prize ini adalah memperluas kan jaringan orang-orang, jaringan organisasi, bahkan kerjasama internasional yang belum ada harusnya jadi terbangun demi perdamaian yang lebih luas. Dan konsep perdamaian Nobel Prize itu sebenarnya kan cukup jelas. Ada unsur pengurangan senjata, ada unsur penghormatan terhadap hak asasi manusia, ada unsur kerjasama internasional yang semakin terbangun, dan satu lagi ada unsur organisasi internasional juga makin kuat. Yang kita saksikan di hari-hari ini dilakukan oleh Donald Trump, itu justru semua ditiadakan kan? Tidak ada human rights, organisasi internasional seperti PBB dia tinggalkan, institusi kerjasama antar negara dia acak-acak karena dia masuknya hanya bilateral, deal, dan kemanapun dia pergi, selalu dia bikin satu kejutan sebelum dia minta deal gitu kan. Dan yang terakhir kalau bilang soal persenjataan, kita lihat persenjataan justru semakin marak digunakan cara-cara militer. Jadi unsur apa yang terpenuhi dari Nobel Prize? Oke, Mas Hussein, Donald Trump merasa dia sebagai juru damai, bahkan dia optimis bahwa gencatan senjata itu akan tercapai. Menurut Anda, apakah ada kontribusi perdamaian Trump di Timur Tengah? Jadi sebaiknya kita sebagai jurnalis, ya saya pun kuliah jurnalistik, ini kita pintar-pintar dalam menggunakan diksi. Sebetulnya kita jangan terjebak bahwa usaha kesepakatan gencatan senjata yang sedang dilakukan oleh Donald Trump ini seolah ingin memberikan kesan bahwa Donald Trump ini orang baik yang mencintai perdamaian, padahal kita dihadapkan selama 21 bulan ini genosida besar-besaran Israel yang disuplai oleh Amerika. Israel tidak akan bertahan selama ini kalau tidak disuplai secara amunisi, teknologi militer, tentara, logistik dari Amerika. Jadi sejak hari pertama sampai saat ini, di mana 57.000 warga Gaza dibunuh, Amerika adalah mitra terbesar dan supplier amunisi genosida terbesar. Maka dari itu, narasi yang digunakan sebetulnya bukan Trump menciptakan perdamaian, tapi Trump menghentikan kekejiannya atau kekejamannya. Dan upaya atau gestur politik ya, atau gestur Netanyahu ketika memberikan atau menawarkan Nobel perdamaian, bagi saya itu cara dia menghibur diri, ya, menghibur diri, karena kita tahu Netanyahu ini sekarang sedang di ujung tanduk dan dia memiliki banyak sekali masalah, skandal politik, skandal korupsi, kemudian juga tekanan-tekanan dari dalam, kemudian setiap hari tentara-tentara Israel terbunuh dalam jumlah yang sangat besar di Gaza, dan ini terlihat dari gaya narasinya, bahasanya. Maka dari itu, kalau tadi dikatakan bahwa pemberian atau penawaran Nobel perdamaian ini adalah penghinaan, ya itu juga penghinaan bagi umat manusia, bagi instansi-instansi HAM, lembaga-lembaga HAM, bagi dunia internasional, karena yang selama ini mereka hanya dibiarkan untuk menangis dari balik layar kaca, sementara anak-anak Gaza terus dibantai tanpa ada jeda siang dan malam. Ya, Mas Hussein, bagaimana menurut Anda mengenai Abraham Accords yang disebut oleh Netanyahu dan kemudian gencatan
senjata di Gaza ini sebagai alasan untuk menominasikan Donald Trump sebagai penerima Nobel perdamaian. Bahkan ada usulan kontroversialnya ya dengan menggunakan diksi relokasi penduduk Gaza. Padahal mungkin kita tahu bahwa itu sebenarnya upaya paksa begitu memindahkan warga Gaza. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Susan? Ya, jadi melihat ya ke hipokrasi atau kemunafikan dunia barat sejak 20 bulan terakhir, maka bagi saya tidak akan aneh kalau suatu hari ya Donald Trump benar-benar mendapatkan penghargaan itu, penghargaan Nobel ya. Dan ini bukan pertama kali ya. Ada beberapa nama juga yang saya pernah baca itu mendapatkan Nobel perdamaian, padahal dia sosok kontroversi yang bahkan penjagal juga atau pembunuh massal juga. Namun sekali lagi fokus kita adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat kalau gerakan Netanyahu kemudian Amerika berusaha untuk memperbaiki citra Amerika seolah ini adalah negara yang netral, mediator yang adil, jujur dan memiliki sumbangsi kontribusi dalam perdamaian. Kita harus sampaikan masyarakat bahwa sekali lagi Amerika dan Israel adalah dua kesatuan yang tak terpisah. Agenda Amerika adalah juga agenda Israel. Kalaupun hari ini Amerika dan Israel ya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata, itu bukan karena mereka ingin perang berhenti, tapi karena mereka memang tidak punya pilihan. Dunia sudah melihat wajah asli kemunafikan Barat. Dunia sudah melihat bagaimana kekejaman genosida oleh Amerika dan Israel yang bahu membahu membantai warga sipil. Maka hari ini karena Israel dan Amerika dua-duanya sudah mendapatkan ya mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian material maupun immaterial, ya maka kita bisa tafsirkan bahwa kesepakatan gencatan senjata yang akan terjadi dalam waktu dekat ini adalah kemenangan bagi warga Gaza, warga sipil Gaza yang tegar dan bertahan dalam genosida selama 21 bulan terakhir.